Gue itu semalam gak bisa tidur, dia bilang. Oh. Gue kebangun jam 3 pagi dan gak bisa tidur lagi karena gue ngeliat ada sesuatu yang kayak lagi merhatiin kita di arah pintu itu. Dan itu bikin gue gak tenang. Badan gue pun kayak agak panas gitu, dia ngerasanya suhunya. Cewek pakai baju merah, dia diem aja di pojokan. Serem banget deh, kata dia gitu. Yang baju merah, yang rambutnya panjang, hitam, di pojokan, ngeliatin kita, ke arah kita. Terus kata temen gue, itu bukan orang. Ujung lorong, itu gelap banget. Nggak kelihatan apa-apa. Lorongnya lumayan panjang. Dan gue ngeliat ada sesosok gitu, kayak ngeliatin ke arah kita. Dia mukul-mukul jok, puter balik. Aduh, dingin. Kenapa nih orang tiba-tiba? Terus dia nggak mukul-mukulin palanya. Jangan masuk. Teman-teman misteri, kembali lagi di Lari Malam Misteri. buat kalian para pecinta horor, misteri dan juga konspirasi, wajib subscribe channel ini. Dan jangan lari, karena derajat kita lebih tinggi dari mereka. Oke teman-teman misteri, di samping gue udah ada tamu yang spesial nih. Pasti apalagi buat pengguna aplikasi TikTok, khususnya pasti udah hafal banget sama mukanya nih ya. Pasti udah kenal banget dengan Taca. Nama TikToknya adalah Ayam Paha Atas. Bener ya Ca ya? Iya benar. Selamat datang Taca di Lari Malam Misteri. Thank you. Thank you lo Ca udah datang. Nah, Ca, kenalin diri dulu dong. Nama lo asli Taca atau itu nama panggung? Nama gue tuh Tasya, tapi teman-teman gue manggilnya Taca atau Tata. Belakangan banyak kan yang manggil Taca sih, karena kalau Tata tuh biasanya teman-teman SD SMP. Karena ini ya, karena biasanya kalau nggak bisa manggil Tasya, anak kecil Taca gitu ya. Iya, dulu karena mbak gue manggilnya Tata Taca kan. gitu. Oke. Ca, jadi lo kan biasanya di TikTok emang konten lo horor ya Ca ya? Iya. Horor story kan, berarti di TikTok itu lo menceritakan pengalaman pribadi kah atau cerita orang atau gimana Ca? Jadi gue tuh nyeritainnya pengalaman pribadi gue. Terus kan karena nggak mungkin gue tiap hari digangguin setan ya. Jadi nggak tiap hari ada konten. Nah lama-lama tuh banyak yang ngirim cerita ke gue, nyeritain Kak, gue juga pernah tahu di gini nih. Nah akhirnya itu yang gue angkat jadi cerita gue juga. Oh jadi dari followers lo nge-message lo gitu ya? Kan gue punya cerita nih, nanti akhirnya lo bacakan cerita mereka berarti ya? Iya, tapi kan kadang agak susah ya kalau kita bacain cerita orang. Jadi ini ada yang kirim cerita, terus omnya temennya dia gitu kan. Oh bukan si yang pengirim langsung nih yang ngalamin berarti? Terus nanti kalau misalnya ada, ya beberapa sih banyak yang dia ngalamin langsung gitu. Tapi kan agak susah ya nyeritainnya, jadi gue ambil POV-nya jadi gue yang ngalamin gitu. Tapi tetap gue sebutin itu ceritanya siapa. Cerita dari siapa? Karena agak ngeri juga sih kalau tiap hari lo mengalami cerita horor ya. Walaupun akhirnya jadi bahan konten. Nah, kalau sekarang buat Lari Malam Misteri ya, lo mau ceritain apa nih? Buat teman-teman misteri. Gue mau ceritain pengalaman yang di Bali aja kali ya. Karena di pengalaman gue di Bali tuh lumayan banyak gitu loh. Entah kenapa gue setiap ke Bali tuh kayak ada aja gangguannya gitu. Oh, kapan nih pengalamannya? Berarti lo mau ceritain? Ini baru aja kemarin, bener-bener baru minggu kemarin ya. Gue baru balik dari Bali tuh minggu kemarin. Ini digangguin juga. Oke tuh, tahan dulu, Ca. Berarti baru-baru banget, masih hangat. Berarti ceritanya apaan? Teman-teman penasaran? Kalau gitu wajib tonton sampai habis. Oke, Cak, di Bali baru minggu kemarin berarti masih panas sih, bukan hangat lagi. Iya. Monggo ceritain, Cak. Ini ini bahkan belum naikin ke TikTok, belum cerita ke siapa-siapa. Thank you loh. Gue terharu loh dari Malam Misteri. Berarti eksklusif, bahkan di konten sendiri belum kan? Belum. Oke. Belum sempat bikin gue. Oke. Terus jadi tuh gue lagi nginep di salah satu hotel gede banget di Bali, yang ini hotel bintang berapa ya? Di Jakarta juga ada soalnya.
Hotel Di Jakarta ada hotel ada. gede, harusnya kehitung lah ya. Hotel gede. mewah lah hitungannya. Daerahnya Ya. kalau di Jakarta di mana? Gue boleh tebak ya, Jakarta Pusat. Itu pusat bukan ya? Kayaknya selatan deh itu. Deket Plaza. Iya. Oke. Lanjut. Terus Iya, pokoknya salah satu hotel mewah yang ada di Jakarta ini ada juga di Bali. ada juga di Bali, oke. Yang di Bali itu hotelnya kayaknya udah lama banget dan hotel tuh gede banget kan. Ini yang depannya langsung pantai di daerah Nusa Dua. Oke. Terus kita nginep situ tuh cuman semalam doang sebenarnya. Terus pas kita malam-malam ini kita habis gue bertiga kan sama teman-teman gue. Kita habis makan malam karena lagi nginep di situ. Jadi kita nggak mau makan malamnya, nggak mau keluar nih. Oke. Kita dinner di restoran yang ada di situ. Udah terus habis itu kita mau balik ke kamar. Itu udah kayak jam 10:30 kita nongkrong-nongkrong dulu lah gitu. Dan belakangan kan lagi tiap sore hujan ya, hujan sampai malam. Pas itu juga di sana hujan gede dan kayaknya tuh okupansi di hotel itu saat itu nggak terlalu banyak. Oke, lagi sepi ya. Sepi banget. Karena lo bukan weekend. Bukan, Oke. itu hari Selasa kalau nggak salah. Itu hari Selasa, terus kita ngeliat, hujan gede nih, sepi banget, bener-bener paling cuman ada 1-2 cleaning service yang lagi bersihin air-air di lantai biar nggak licin gitu kan, lagi bersihin gitu, terus udah bener-bener gelap banget. Kita jalan lah nyari, tadi liftnya sebelah mana ya kok? Kayaknya kita nyasar ya, udah jauh gitu. Dia tuh towernya lumayan banyak gitu, jadi ada beberapa lobby di situ. Terus kayak kita salah deh, tower kita tadi bukan yang ini. Yaudah kita cari lagi, mau masuk lift nih. Itu bener-bener sepi banget, gelap. Berarti liftnya itu di mana? Lobby kah atau lorong? Di lorong. Oke, lorong ya. Terus kita lagi mau masuk lobby, tiba-tiba dari arah belakang gue, ini 2 temen gue lagi jalan duluan ya, mau mencet lift kan, tiba-tiba dari belakang gue tuh ada duk kayak orang lari. Gue pikir ada yang lain gitu ya. mau ngejar lift nih, kan kita lagi mau mencet lift kan. Udah, mau gue tahan nih liftnya, pas masuk gini gue balik badan, gak ada apa-apa. Itu semua bener-bener gelap banget, gak ada orang satupun. Itu jam 10:30, jam 11 malam lah. 10:30 malam. Iya. Nah, terus temen lo yang 2 nggak ada yang ngeh? Nggak. Oke. Tapi karena gue kayak udah sering kayak gitu ya, udah biarin aja lah, udah nih gue masuk lift, udah sampai kamar, tidur. Besokannya karena kita tidur lumayan malam, pada bangunnya lumayan siang juga nih. Gue jam 8 itu masih tempat tidur, tapi teman-teman gue tuh pada mau nge-gym. Terus gue diajakin kan, ayo nge-gym ya gitu. Nggak, gue tidur aja gitu. Mager lah ya. Mager gue tidur. Agak gerimis soalnya di luar. Terus udah gitu mereka pergi. Nggak lama gue bangun nih kayak jam 8:30 gitu. Gue bangun, bersih-bersih, sikat gigi, cuci muka. Gue pikir gue mau nyusulin teman-teman gue karena gue mau renang atau ke pantai gitu kan. Udah, gue lagi sikat gigi. Kebetulan di dalam kamar itu wastafelnya tuh ada 2. Yang model hotel mewah yang wastafelnya 2, terus ada bathtubnya. Jadi sebelum kamar mandi biasanya udah wastafel dari jauh ya? Ada wastafel. Iya, jadi ini masuk pintu kamar mandi, dalamnya wastafel, terus baru ada bilik buat shower, sama bilik buat toilet. Terus ada bathtubnya gitu. Nah, gue lagi di wastafel yang sebelah kanan deket bathtub, jadi agak jauh dari si toilet dan shower. Nah, si toiletnya ini modelnya tuh yang ada sensornya gitu. Jadi kayaknya jarak 1 meter deh, soalnya kalau kita buka pintu dia akan kebuka tutupnya otomatis gitu. Dia tahu orang datang gitu ya, kayak ada sensornya akan toilet orang buka kaya gitu ya. Ada pijatnya biasanya ada tuh. Yang di rumah gue juga nggak ada itu sebenarnya. Terus udah gitu gue lagi sikat gigi gitu, gue lagi nyalain catokan, gue mau siap-siap mau nyatok gitu kan. Tiba-tiba ada suara ketawa temen gue. Nah, temen gue nih kalau ketawa emang rada kayak kuntilanak. Khas lah gitu, maksudnya khas. Iya, ketawanya yang wah gitu, yang gede banget suaranya. Terus gue mikir, kok udah pada balik nih dari gym. Gue nyamperin lah ke depan. Nyamperin ke depan, nggak ada. Berarti lo abis dengar suara ketawa karena mirip sama teman lo keluar buat ngeliat, ada teman gue datang. Iya, lo keluar kamar berarti?
Nggak keluar Oh, keluar kamar, kamar gue cuma mandi. ngintip doang. Oh, ngintip. Oke. Soalnya takutnya kan mereka nggak bawa kunci atau apa Oke, gitu oke. kan. Jadi mau gue bukain pintu. Oke. Ternyata nggak ada siapa-siapa di luar. Mm-mm. Nggak ada orang. Nah, Oke. udah gue balik lagi dong ke kamar mandi. Terus gue lanjut lagi Lanjut nih. lagi Gue cuci nyatok. muka, segala macam. Terus gue mau nyatok. Pas gue lagi kayak gini. Kan gue udah dari kamar mandi dari tadi nih ya. Iya, iya. Gue lagi mau giniin rambut. Tiba-tiba toilet kebuka. Tutupnya. Ngek gitu. Padahal lo nggak mendekat situ ya. Tadi lo Enggak. bilang kan jarak paling cuma semeter. Iya. Sementara dari yang tempat lo catokan dan lain-lain itu berapa meter kira-kira? Kayaknya tuh 2 sampai 3 meter. 2,5-3 meter ada sih. Oke. Segede itu kamar mandinya. Iya, iya, iya. Terus gue juga udah lumayan agak lama kan di kamar mandi Iya, itu. Pas gue lihat pintunya ketutup. Pintu kamar mandi, pintu bilik toiletnya itu ketutup. Ketutup. Terus gue lagi nengok gini, tiba-tiba dia nge-flash. Just. Ngeflash otomatis. Iya. Yang biasanya ngeflash otomatis itu setahu gue kayak misalkan habis kencing, orangnya cabut baru ngeflash Iya, kan. Ini kebuka, tiba-tiba ngeflash sendiri. Iya. Terus gue langsung yang, apa ini? Terus udah, gue langsung nyabut catokan. Gue gak jadi nyatok dong, bodo amat ya. Rambut gue kayak apa juga bodo amat. Gue takut gitu kan, gue cabut. Gak lama, temen gue ngetok-ngetok terus bilang, lo lama amat sih kita minta bukain pintu gitu. Oh, lo tuh udah dari tadi, dari 10 menit ada nggak? Enggak sih, ini baru aja, dibilang gitu. Kita cuman bacot doang aja, ngomong lama banget gitu, biasa. Padahal aja. baru dateng. Tadi yang ketawa lo bukan? Enggak. Orang gue baru dateng. Iya. Jadi yang ketawa bukan lo? Enggak. Ada apaan emang ya? Enggak apa-apa sih. Terus pas mereka masuk, gue baru cerita tuh akhirnya. Tadi gue gini. Nah, pas gue lagi cerita itu, kan gue bilang suara ketawanya itu dari arah pintu. Agak jauh gitu kan suara ketawanya. Terus temen gue yang satu ngomong, gue itu semalam gak bisa tidur, dia bilang. Gue kebangun jam 3 pagi dan gak bisa tidur lagi karena gue ngeliat ada sesuatu yang kayak lagi merhatiin kita di arah pintu itu. Dan itu bikin gue gak tenang. Badan gue pun kayak agak panas gitu, dia ngerasanya suhunya. Padahal kamar itu gak panas. Iyalah, kamar mewah panas. Iya. Balikin duit ya. Oh, temen lo emang sensitif atau emang bisa tuh? Yang lo tahu? Dia sih enggak sih. Dia nggak pernah yang ngeliat-liat saat itu dia ngerasain ya? Iya. Dan dia bilang dia baru bisa tidur tuh sekitar jam 5 pas udah waktunya salat subuh gitu lah. Dia bilang, jelasin nggak sosok yang dia merasa diliatin apa? Enggak. Oh enggak, cuma dia ngerasa kayak ada sosok yang ngeliatin gitu. Dan posisinya sama ya, kayak asal suara yang lo rasain, terus tempat dia kayak merasa diliatin itu tempatnya sama di situ ya? Iya. Dan itu suaranya kayak suara temen gue yang satu lagi. Oh. Persis banget suara ketawanya. Temen lo cewek cowok? Cewek dua-duanya. Oke, cewek. Kemungkinan cewek harusnya ya. Padahal hotel mewah loh, maksudnya bukan hotel tua atau hotel yang terbengkalai gitu. Ini hotelnya mungkin emang udah agak lama ya, tapi bukan yang kayak serem gitu. Iya, bukan nggak kurus pasti kan. Oke. Terus apa lagi? Selain itu di Bali. Tadi lo bilang banyak nih di Bali nih. Di Bali tuh gue nggak tahu kenapa ya. Ada beberapa kali gitu loh. Jadi waktu itu gue sempat nih road trip sama teman-teman gue. Lumayan, mungkin gara-gara gue ngomong asal-asalan juga kali ya. Gue tuh sempat ngomong gini. Tadi sorry, yang ini beda orang nih? Beda orang. Oke, yang baru kemarin nih itu berarti ya? Iya. Oke, yang sekarang lo mau ceritain ini kejadian tahun kapan? Ini tahun 2023. 2023, di hotel juga? Iya. Oke. Ini awal mulanya nggak di hotel. Oke. Ini di salah satu klub di Bali yang kayaknya tuh kalau pasti kalau ke Bali pasti tahu lah kalau disebutin ya. Kalau orang mau dugem ke Bali tuh pasti ke situ. Di klub banget. Nih kejadian di klub. Kan tempat rame ya. Rame dan musik jeduk-jeduk kayak gitu kan. Jadi tuh ceritanya waktu gue lagi road trip sama teman-teman gue sempat ngomong, ke Bali nih seru nggak ya? Semoga aja ada konten buat gue nih, konten horor gitu. Emang nggak boleh sembarangan sih kalau ngomong. Oh, lo udah niat ya? Iya. Maksudnya secara nggak langsung nyebut nih sebelum berangkat ke sana, siapa tahu dapat konten buat konten horor gue. Iya. Terus
Nah, pas kita road trip naik mobil waktu itu kita berlima. Kita Oke, berangkat oke. jam 12 malam, nyampe tujuannya itu nyampe hotel jam 12 malam juga. Emang udah niat Besokannya. buat nyobain road trip berarti ya, emang niat Iya. ya? Oke. Terus waktu itu lumayan rame juga tuh kontennya FWP. Gara-gara gue road tripnya tuh sama strangers gitu. Jadi ada 2 orang yang teman gue. Nah 2 orangnya lagi nih kita nggak saling kenal gitu. Oh, lo kayak bikin open trip gitu? Iya, gue bikin ada yang mau ikut nggak? Gue mau road trip nih gini-gini. Gabung nggak gitu? Heeh. Oh, oke, Terus, seru-seru. udah gitu adalah kita nyampe. Tujuan pertama kita adalah ke si klub ini. Klub gitu ini, kan. oke. Karena ya seru-seruan aja gitu. Udah capek di jalan, kayaknya pengen have fun aja gitu kan. Berarti belum sempet ke hotel langsung ke klub nih? Udah sempet ke Oh, hotel. keren. udah kayak- Langsung ke klub. Oke. Karena kita kan Oke. mandi dulu, dandan Iya, dulu iya. gitu kan. Terus udah gitu, nyampe di klub udah nih kita main-main lah di sana. Terus sekitar jam 3-an kita pulang. Kalau nggak salah Oke. waktu itu klubnya emang tutupnya jam 3. Oke. Udah kita pulang naik taksi. Terus di taksi temen gue yang satu ngomongin nih. Jadi ada satu anak ini yang indigo, Ini yang temen lo atau yang stranger? yang stranger. Oke. Ini indigo. Temen gue yang cowok ada, dia nggak indigo nih. Terus dia bilang gini, masa tadi gue lihat ada cewek deh deket pintu. Pintunya pintu yang ditutup yang nggak dipakai. Cewek pakai baju merah, dia diem aja di pojokan, serem banget deh kata dia gitu. Terus yang si indigo ini ngomong, yang baju merah, yang rambutnya panjang hitam di pojokan ngeliatin kita ke arah kita. Iya yang itu lo lihat ya. Terus gue bilang kan, lah emang kenapa? Biasa aja kan gitu ya, emang kelihatan kayak orang aja biasa. Terus kata temen gue, itu bukan orang. Kata si anak indigo ini, itu bukan orang, itu yang nungguin situ gitu. Yang nungguin situ. Terus udah kita kan pada ya anjir udah besok jangan ke situ lagi deh, takut. Tapi lo ngeliat ya, maksudnya lo ngeliatnya kayak bentuknya ya orang aja maksudnya. Ya biasa aja, orang pakai dress panjang warna merah gitu, rambutnya cuma dikerai. memang maksudnya nggak seperti orang pada biasa di klub gitu, emang aneh dia maksudnya. Lo ngeliatnya diem aja. aneh nih ngapain gitu. Diem aja kayak berdiri aja gitu. Cuman gue tuh nggak terlalu merhatiin, jadi ya udah emang biasa aja gitu. Yang merhatiinnya temen gue yang indigo sama yang satu lagi. Ya. Karena gue kan sibuk. Iya lagi ini udah gitu, mau tutup tuh makin kenceng ya. Oke. Nah, biasanya musiknya makin kenceng. Ya musiknya makin kenceng kan. Terus yang 2 lagi nih justru yang merhatiin, karena mereka tuh emang gue ngeliat mereka waktu di dalam itu mereka begini. Terus ngeliatin ke pojok gitu. Rupanya mereka berdua ngeliatin itu. Nah, udah, tapi kan karena gue nggak terlalu gimana banget, jadi ya udahlah gitu. Besokannya gue datang ke temen gue yang punya tempat nail art. Emang orang Bali berarti ya? Iya, dia baru pindah ke Bali. Terus gue sambil nail art, gue kayak ikut gue yuk besok, gue mau ke klub nih. Oke, klub itu. Ke klub mana? Itu yang di situ gitu. Ya sejuta umat lah, semua orang pasti ke situ kan. Enggak, gue nggak mau kesana lagi. Emang kenapa? Gue bilang. Terus dia bilang, dulu waktu gue pertama pindah ke Bali, tuh tahun 2020 atau 2021 gitu. Waktu pertama gue pindah ke Bali, gue pernah mau masuk situ. Dan waktu gue lagi di antrian, kan emang klub ini antriannya panjang ya. Pas gue lagi mau masuk dekat tempat yang orang biasanya ngantri itu, gue ngeliat ada cewek cantik banget. Rambutnya hitam, panjang, bajunya merah. Sama berarti ya. Iya, terus gue langsung baju merah. Padahal gue gak cerita apa-apa nih, gue belum cerita apa-apa ke dia kan. Iya, dia pakai dress merah. Ih gila, itu cantik banget katanya. Gue ngeliat tuh sampai, ini orang apa bukan? Soalnya bener-bener secantik itu, dia bilang. Gue sambil jalan makin lama makin deket, tiba-tiba gue nggak ingat apa-apa lagi. Gue kayak blank gitu ya. Kayak orang apa sih, vertigo, tiba-tiba pingsan tau gak? Nah kayak gitu, dia tiba-tiba tuh udah kebangun dengan posisi tiduran, di sekelilingnya banyak orang. Oh berarti pingsan berarti dia? Ternyata dia pas udah makin deket ke si cewek itu, dia pingsan. Dan dia tuh pergi sama temen-temennya cowok-cowok. Terus pas pingsan itu,
orang jadi heboh kan yang di sekelilingnya. Akhirnya dibantuin sama bodyguard di klub Di itu. klub itu, oke. Nah, di klub itu tuh terkenal bodyguardnya badannya gede-gede banget, tinggi-tinggi, gede-gede gitu. Tapi yang ngangkat dia tuh sampai 5 orang. Cuma angkat Ini satu cewek orang loh. doang, cewek lagi Iya. kan. 5 orang. 5 orang. Kalau gue mau kuat sendiri. Maksudnya ya agak aneh ya. Maksudnya kalau cewek satu orang pingsan ya berdua harusnya udah bisa keangkat ya. Iya. Nyampe 5 orang. Sampai 5 orang. Dan dia bilang itu tuh dia kayak ngerasa setakut itu dan badannya jadi dingin gitu-gitu lah. Terus dia nggak pernah mau lagi ke klub itu karena katanya Sosok yang yang sosok yang baju merah itu bukan orang, dia bilang. Akhirnya gue baru cerita soal gue dan teman-teman gue yang lihat sosok baju merah di klub itu. Ih, pala gue gede anjir. Merinding. Apa? Berarti padahal sosoknya cantik ya? Iya. Dan cerita ini tuh pernah gue up di TikTok gue. Itu yang komen banyak banget. Gue nggak tahu ini ngaku-ngaku apa enggak ya. Tapi ada orang yang bilang dia kerja di klub itu. Dan katanya emang ada penunggunya yang bajunya merah. Berarti ya udah terkonfirmasi ya nggak 1, 2, 3 orang ya. Bahkan follower-followersnya juga bilang, oh iya saya bahkan yang kerja di klub itu ya. Iya. Semoga nanti ada yang komen lagi ya nih. Oke. Nggak membenarkan cerita ini. Dan semuanya sama komen maksudnya baju merah, cewek cantik. Mungkin cantik itu relatif ya. Jadi tapi yang bilang baju merah tuh emang ada beberapa. Kalau yang ngomong cewek, sosoknya cewek biasanya cantik. Cewek kan sama cewek suka gitu. Kamu cantik deh, kamu cantik gitu. Ya. Padahal gak ada yang cantik. Yeah. Oke, terus apa lagi, Cak? Ya itu gue dari abis soal si klub ini, gue tuh besokannya abis LRT itu besokannya gue ke Ubud. Oke. Gue main ATV, kan yang masuk ke hutan gitu-gitu. Nah, gue udah nggak sama yang si cowok ini nih, gue cuma berempat doang. Si cowok ini udah pulang. Gue sama cewek-cewek ini berempat, sama si anak indigo ini juga kan. Nah, gue lagi main ATV itu, kita tuh masuk ke hutan, sawah, sungai, gua. Nah, pas lagi kita di hutan, ada gua gitu, si anak indigo ini ngomong, guys jangan ada yang ngomong sembarangan ya. Terus kalau denger apapun atau lihat yang aneh-aneh, diemin aja. Jangan ada yang nengok ke belakang. Jangan ada yang nengok ke belakang? Iya, kalau denger aneh-aneh. Dan itu tuh rame, ada kali mungkin... Ada pengunjung lain maksudnya, nggak hanya kalian? Ada. Dan ada guide-nya juga. Guide-nya tuh depan belakang. Jadi rame, kayak nggak ada alasan buat kita takut lah. Iya, siang juga kan? Iya. Nah, tapi pas di arah guanya itu, emang ada tiba-tiba merinding gitu. Gue nggak tahu ada apa, padahal itu siang-siang ya. Pas masuk guanya itu gue merinding. Terus pas udah selesai kita semua nih, udah keluar, udah nggak main ATV lagi. Si teman gue dia bilang, kalian tadi ada yang lihat sesuatu nggak di gua? Lihat apaan emang? Lu lihat nggak? Enggak sih, tapi gue merinding. Iya, itu emang ada di situ, dia bilang gitu. Dan itu cuman pas di spot itu doang. Katanya emang ada yang penunggunya gitu lah. Sosoknya apa diceritain nggak? Sosok tinggi gede gitu dia bilang. Oke. Nah, pulang dari situ, kita tuh mau makan ke ada tempat seafood, tapi arahnya tuh ke pulau kecil di Bali. Seafood ibu titik-titik lah pokoknya. Nah, ini tuh termasuk seafood ya TTA gitu. Gue dikasih tahu sama warlock yang gue kenalan di klub yang tadi itu. Gue dikasih tahu, lo kalau mau makan seafood jangan yang di pinggir pantai yang itu mah rame, terus kadang udah mahal apa segala macam gitu kan. Lo cobain deh seafood yang ini, tapi tempatnya tuh emang agak aneh sih, kayak tersembunyi gitu. Iya, tempatnya tuh lumayan tersembunyi gitu. Terus ternyata tempatnya tuh masuk ke, kalau Jakarta tuh ibaratnya kayak ke Pik 2 gitu. Tapi kalau Pik 2 kan jalanannya udah gede. Nah, ini jalannya cuma masuk satu mobil. Kanan kirinya hutan bakau. Nah, tapi jalannya maksudnya bagus, maksudnya jalannya aspal. Terus kita ke sana itu jam 7 malam. Emang udah gelap dan di sana tuh belum banyak lampu jalan. Nah, arah ke hutan bakaunya tuh nggak ada lampu sama sekali. Jadi cuma lampu dari mobil doang. Kalian bermodalkan maps aja berarti? Iya.
Itu kita berempat cewek-cewek. Cewek-cewek. Gue pas nyetir waktu itu. Hmm. Sebelah gue ini temen gue, belakang gue yang indigo. Nah tiba-tiba orang yang di belakang sebelah sini nyuruh gue untuk puter balik. Dia ngomong gini, Taca puter balik. Hah, puter balik? Gue lagi nyetir gini. Ini jalanan satu mobil, Disuruh terbalik. kanan kiri air, hutan bakau. Puter balik, dia bilang kayak lu buta apa gimana gitu kan. Taca puter balik, please puter balik. Terbalik gimana? Ini aja gue susah banget jalan di sini. Takut tiba-tiba gue Iya. ke kanan kiri gitu kan. Ya nggak bisa puter balik lah, emang kenapa? Nggak, puter balik. Lama-lama tuh dia jadi panik nadanya. Puter balik. Dia tiba-tiba ngebentak gue kan. Oke. Kenapa lu? Terus gue ngeliat gini, lu kenapa? Terus dia gini, tiba-tiba kan depannya ada jok kan. Dia mukul-mukul jok. Puter balik. Aduh, dingin. Ih, gue merinding. Dia langsung dia mukul-mukulin badannya. Terus dia nampar-nampar pipinya gitu. Terus dia bilang, jangan kesini. Aduh, dingin. Lu kenapa? Lu serius lu kenapa? Terus gue bilang sama teman gue yang sebelah ini kan, lu bacain doa. Bacain doa apa? Kata dia. Yang nyuruh yang lagi nampar itu dia Muslim kan. Temen gue yang gue suruh baca doa Kristen. Dia kayak bingung baca doa. Beda frekuensi ya. Salah server nih kayaknya. Terus lu baca doa deh, gue bilang gitu sama temen gue yang di belakang ini. Sorry, yang singkahannya itu yang indigo atau bukan sih? Bukan, yang indigo di belakang gue. Oke. Dia juga lagi nge-freeze kayak, kenapa nih orang tiba-tiba? Terus dia mukul-mukulin palanya. Jangan masuk gitu. Gini kepala sendiri, jangan masuk. Terus gue, lu kenapa? Gila ini dia mau kemasukan ya, gue bilang gitu. Gue tuh nggak pernah ngelihat tingkah orang yang mau kesurupan tuh kayak apa gitu. Gue nggak tahu. Terus ini mau kesurupan ya. Terus teman gue yang ini udah tahu gue takut gitu, yang di sebelah gue persis. Ya terus gimana dong? Kita berempat cewek-cewek di mobil di jalanan segelap itu. Terus ada satu yang mau kesurupan. Menurut lo gimana sih? Kayak gue bener-bener takut itu. Itu saat itu lo nggak berhentiin mobil atau lo terus? Enggak, gue terus jalan. Karena itu bener-bener kalau gue berhenti ya gue takut nanti. Takut malah ada kejahatan malah gitu kan? Iya, karena itu pohonnya gede-gede banget. Dan penerangan dari mobil lo doang berarti ya? Iya. Udah gitu gue takut ada mobil papasan gitu kan. Iya. Terus udah gue bilang ya udah nanti ya di depan ya kita cari tempat dulu, gue bilang. Terus dia mukul-mukul gini. Dingin banget. Terus dia ngelepas sepatu, dia mencet-mencetin kakinya. Oh gitu. Nah, terus gue bilang gini, kalau orang mau kesurupan itu katanya emang dari atas kepala sama ujung jempol kaki ya, gue bilang. Katanya sih gitu. Ya terus gimana dong? Aduh, mesti apa nih gitu. Terus dia bilang gini, kalian jangan kesini gitu. Si orang ini. Kalian jangan kesini, putar balik. Nggak bisa putar balik, gue bilang gitu. Kalau putar balik kita semua nyebur. Nggak, putar balik. Gimana putar baliknya? Udah akhirnya dia sambil masih mukul-mukulin dirinya sendiri, gue terus jalan sampai akhirnya ada rumah-rumah penduduk. Nah itu udah lumayan ramai karena ternyata di situ banyak restoran. Tapi si temen gue ini masih kedinginan. Akhirnya AC gue matiin kan. Dia masih sekedinginan itu. Dan masih ngomong-ngomong. Iya. Nggak jelas gitu maksudnya. Dia masih bilang dingin banget, jangan masuk. Gue takut gitu. Gue suruh, lo baca doa ya, baca doa. Terus gue suruh baca doa apa ya? Pokoknya gue suruh baca doa deh. Terus bilang, ya gue sambil baca doa nih gitu. Udah, akhirnya kayak 5 menit kemudian kita nyampe lah di tempat seafood yang kita di tempat yang itu, yang direkomendasiin sama temen lo itu. Iya, ternyata tuh model pulaunya kita emang harus ngelewatin jalannya one way gitu. Jadi nanti pas pulang kita nggak ngelewatin jalan itu lagi. Nah, terus udah nyampe parkiran, gue buru-buru berhenti. Gue buka kan pintunya. Mukanya tuh bener-bener putih kayak gimana, kayak orang sakit tipes, tau gak lo? Bibirnya tuh putih banget kayak orang gak ada darahnya. Dia cuman diem. Terus gue bilang udah ayo kita turun yuk makan. Terus gue lihat di restorannya itu ada musola, ada tulisan musola gitu. Lo sholat dulu lo wudu terus sholat gitu. Udah akhirnya dia tapi dia masih sadar, maksudnya masih bisa diajak komunikasi? Masih cuman gue tanya gimana.
udah lumayan tapi gue masih agak dingin, dia bilang badannya masih agak dingin. Terus dia cerita, katanya tuh tadi pas lagi dia mukul-mukulin itu, dia ngerasa di sininya kepalanya itu dingin sedingin es gitu. Kayak menjalar gitu. Makanya dia pukul-pukulin. Karena dia juga ternyata tahu kalau misalnya kayak mau kemasukan itu masuknya dari Ciri-cirinya begitu. Iya. Makanya dia bilang sambil pukul dia bilang jangan masuk gitu ya. Dia seketakutan itu. Terus gue tanya kan, terus tadi kenapa lo nyuruh kita puter balik? Gak tahu, ada yang nyuruh puter balik, dia bilang gitu. Oh, gue pikir tuh kayak dia ngeliat sesuatu terus puter balik. Ternyata, Nah, gue kira juga. Iya kan? Gue kira dia ngeliat setan atau apa, terus takut nyuruh kita puter balik. Ternyata ada yang ngomong ke dia, puter balik kita nggak boleh ke situ. Kenapa ya? Padahal kan maksudnya ke tempat yang orang emang banyak yang ke situ juga maksudnya kan? Gue nggak ngerti, mungkin jalanannya kali ya, jalanannya atau apa dia bilang. Tapi ya itu orang yang di situ bilang kita nggak boleh ke sana, kita harus puter balik gitu. Terus udahlah, gue suruh dia sholat terus makan, udah lumayan, udah enakan. Dia baru cerita semuanya. Dia bilang gila, gue bener-bener tadi pas kepala gue pukul-pukul, dinginnya hilang, gak lama pindah ke jempol kaki. Makanya dia tadi buka sepatu terus mencet-mencetin ya. Itu dia bilang kakinya tuh hampir mati rasa dan itu menjalar katanya. Dinginnya tuh menjalar ke sini, makanya dia kayak gini-giniin, pukul-pukulin, dia beneran mukulin semua badannya gini-gini. Dan dia maksudnya kayak punya info, katanya kalau mau masukan kayak gini makanya dia ngomong jangan masuk. Iya, terus gue yang udah. Nah dia selesai wudhu terus sholat itu udah lumayan banget tuh. Terus makan, udah kan akhirnya gue ledek-ledekin aja, halu kali lo, mah lo ya, gue bilang gitu kan. Terus enggak, serius tadi gue nggak tahu kenapa pindah-pindah gitu, yang dari kepala terus pindah ke kaki. Rasa dinginnya itu ya? Baru agak lumayan tuh setelah dia akhirnya baca doa sendiri kan. Soalnya tadinya dia mau baca doa tuh keputus-putus, dia bilang. Gue tuh susah gitu ya, kayak susah. Dalam hati gue udah baca doa, tapi keputus-putus karena nggak tahu kenapa, dia bilang. Sampai akhirnya dia bisa ngucapin satu doanya full, baru lumayan agak pergi. Kalau dari gue, maksudnya kalau dari cerita lo, gue nangkep kayak ini gak sih, kalau misalkan lo untung lo gak panik ya. Maksudnya kalau lo panik, lo putar balik, lo jatuh kan? Iya. Maksudnya kayak, apakah untuk mencelakakan kalian gitu maksudnya kan? Nah, kita juga sempat ada pembahasan itu sih. Iya, untungnya lo gak panik. Itu benar-benar cuma muat satu mobil doang, kayak di gang gitu. Nyebur kan lo ke laut berarti kan? Ini waktu gue up di TikTok sebenarnya nggak terlalu ramai yang ini. Nggak seramai si cewek merah ya? Iya. Tapi ada yang nebak loh, bener tempatnya. Nebak, spotnya, di ini ya gitu. Itu mah emang jalanannya serem banget katanya gitu. Dan emang segelap itu berarti waktu pas kesana? Iya, gelap banget. Kalau lo matiin lampu mobil udah nggak ada penerangan sama sekali? Nggak ada. Soalnya itu emang kalau lo lihat di maps aja, emang sebelum ke jembatan, bukan jembatan ya itu. Emang jalan setapak yang kanan kirinya hutan bakau aja. Dan sebelum ada jalanan itu emang kayak banyak hutan-hutan gitu. Cuman jalanannya udah jalanan aspal. Kalau lihat di maps tuh masih hijau semua gitu. Dan mapsnya pun ada tujuan, maksudnya kalau lo searching nama si itu ada ya? Ada. Oke. Emang ada. Emang jalannya aja agak horor ya, nggak ada penerangan sama sekali. Wih, ngeri juga. Terus pulang aman? Nah ini dia. Kan. Secapek itu, gue sumpah di Bali itu ya, gue udah selesai makan nih, sekitar jam 8-an, setengah 9, kita cabut dari tempat seafood itu kan. Siang tadi juga udah mulai fisiknya udah ya? Nah kebetulan hari itu kita pindah villa. Yang tadinya, karena kita tadinya berlima, terus sekarang jadi bertiga. Karena temen gue yang satu ini, jadi sebenarnya kita ke Bali itu mau nganterin temen gue satu ini pindah ke Bali. Oh, emang dia akan stay di sana. Iya, dan dia udah dapet kosan. Terus yang satu lagi yang cowok udah pulang. Jadi kita akan di hotel bertiga doang nih. Gue dan 2 strangers ini. Gitu. Nah, karena villa kita yang sebelumnya tuh gede banget. Jadi kita memutuskan untuk pindah aja. Kita cari hotel gitu kan. Udah. Malam itu kita pindah. Kita udah bawa barang-barang nih. Setelah dari tempat makan itu langsung ke hotel yang kalian sewa. Nah, karena dari tadi kita sibuk main ATV lah, ada yang kesurupan lah, jadi kita belum nyari hotel. Terus belum sempat nyari, Iya, pas udah mau cabut lagi jalan, gue baru nyari hotel.
Pas gue nyari hotel, seminyak, legian, aduh penuh semua lagi gitu. Ya penuh yang sesuai budget kita ya. Kok penuh semua sih? Gimana nih? Yaudah deh cari yang ada dulu aja gitu. Nyari yang ada. Oh ini oke nih kamarnya gitu. Ini kasurnya beneran ada 3. Oh oke nih. Oh cuman agak tua sih hotelnya. Udahlah nggak apa-apa lah gitu. Terus kita tinggal kayak 2 hari di Bali gitu kan. Udah akhirnya kita ke hotel itu. Pas kita masuk hotelnya, nggak ada mobil lain. Ada 1 mobil, tapi mobilnya tuh kayak udah berdebu gitu loh di parkiran. Oke. Dan parkirannya tuh kebun pisang. Jadi hotelnya tuh gedung mungkin 5 lantai kalau gue nggak salah. Gedung 5 lantai, terus parkirannya dari puing-puing gitu. Belum ada belum di aspal, aspalnya. belum di aspal. Puing-puing gitu, terus ada kebun pisangnya. Jadi depan mobil gue ini kebun pisang, ada pohon pisang. Pohon pisang. Terus pos satpamnya juga kosong, gelap, nggak ada motor. Gue juga bingung. Terus kita masuk. Pas kita masuk, gue yang check-in kan karena gue yang order kan. Daerah mana nih? Ya. Legian Seminyak situ lah. Oke. Terus pas gue ngomong sama belinya kan gue bilang, beli mau check-in ya? Oh atas nama ini ya? Ah kok langsung tahu? Biasa kan lo kalau di hotel pasti bookingnya atas nama siapa kak gitu kan? Ditanya, dia nggak nanya atas nama ini ya? Terus gue mikir, apa cuman gue yang booking? Soalnya benar-benar sepi banget, nggak ada orang sama sekali. Dan di parkiran pun lo nggak ngeliat mobil lain kecuali yang berdebu itu lo bilang kan? Iya, gue tahu berdebu karena mobilnya dicoret-coret pakai jari gitu tuh. Oh, ada nama biasa itu ya. Iya, ada gambar-gambar apa gitu kan. Terus gue lagi nulis datanya gitu, dia bilang gini, ini tulis dulu ya nomor KTP sama namanya gitu. Jadi gue dikasih kertas kosong doang, suruh nulis. Masih gitu. Resepsionisnya ini. Iya, terus kok dia tahu gue yang booking? Emang cuman gue doang yang booking tempat ini? Terus gue ngeliat gelap banget, kok lampunya nggak dinyalain, hotel segede gini. Ada payung-payung Bali, ada lo tau nggak patung tari pendet? Patung Bali yang penari Bali gitu. Yeah. Nah itu ada itu. Terus ada lift juga. Nah pas sudah selesai ngisi, lampu hotelnya kuning pasti nih. Iya, remang-remang. Iya kan, hotel tua gitu. Itu tempat kayaknya sih area restoran. Itu kayak nggak dipakai. Jadi semua bangkunya dinaikin ke atas, terus gelap. Tapi gue pada saat itu mikir, ya mungkin karena udah malam kali. Malam. Cuman kok dinaikin? Biasanya kan enggak kan? Karena besok sarapan kan? Iya. Terus, kok gue agak merinding ya di sini. Terus udah gitu si yang jaga nih juga nggak pakai seragam atau apa, bajunya kaosan doang. Oh, baju mamang beli aja gitu ya? Iya. Pas gue datang pun dia lagi asik main game gitu, main game di HP. Terus udah nih kita ke atas ya gitu. Oh ya udah, naik lift bertiga. Terus dia bilang nanti ketemu di lantai 4 ya, dia bilang gitu. Ah, dia di lantai 4. Ketemu di lantai 4? Iya. Terus gue bilang, beli nggak ikut sini aja naik lift? Enggak, saya naik tangga aja. Gak apa-apa, ini kan masih muat. Enggak, saya naik tangga aja. Gak mau dia naik lift. Terus udah akhirnya dia naik tangga. Kita bingung ya, kenapa sih? Iya. Tapi kita udah kayak serem juga ini hotel gitu. Udah kita naik ke lantai 4. Pas pintu liftnya kebuka, pasti belinya itu nyampe nih. Oke. Cepet juga dia naik gitu kan. Terus udah jalan, lorongnya itu karpet. Lantainya itu karpet. Terus lorongnya itu bener-bener gelap dan bau apek. Itu kayak nggak pernah ada orang. Nggak pernah ada orang, iya. Tapi gue ngeliat. Tapi lampu-lampu ada remang-remang. Lampunya nyala, tapi remang-remang. Yeah. Terus gue ngeliat di salah satu kamar ada sepatu ditaruh berjajar di luar gitu. Terus gue mikir, siapa aneh ya? orang? Maksudnya hotel juga, maksudnya masuk sepatu kan dimasukin ya? Iya. Di luar. Siapa orang naruh sepatu di luarnya di hotel? Iya, iya. Udah, tapi gue ya udah biarin aja. Terus gue ngeliat di ujung lorong itu gelap banget, nggak kelihatan apa-apa. Lorongnya lumayan panjang, dan gue ngeliat ada sesosok gitu, kayak ngeliatin ke arah kita. Dan gue langsung gak berani ngeliat gitu kan, gue diem aja.
Di depan gue persis, ini temen gue yang indigo. Indigo itu. Nah, kalau dari penglihatan gue, si makhluk itu adanya di sebelah kanan gue. Adanya di sebelah sini kan, di sisi sebelah kanan gue. Terus gue kayak, please jangan kamar paling ujung, itu ada sesuatu di sana. Gue ngomong dalam hati, jangan kamar paling ujung, jangan kamar paling ujung. Tiba-tiba kita ke kamar paling ujung. Dan pas nyampe kamar paling ujung itu, temen gue yang indigo kayak gini, gitu, ngehindarin sesuatu di sebelah kanan gue. Sesuatu yang lo lihat dari jauh sebelumnya. Gue kan makin, jangan-jangan dia ngeliat hal yang sama kayak gue nih. Iya. Nah, pas kita udah nyampe depan kamarnya, gue ngeliat di seberang kamarnya itu ada ruangan kosong yang pintunya kaca, tapi gelap. Gue gak pernah ngeliat ruangan kayak gitu sih di hotel. Gue langsung yang, gila tempat apaan ini ya. Udah kamar paling pojok, terus belinya cuma ngeliatin kita gini, Kak, maaf ya, kenapa beli? Kuncinya ketinggalan, saya ke bawah dulu ya. Gak make sense kan? Dia satu-satunya alasan dia naik ke atas itu kan karena mau bawa kunci. Dia bahkan gak bawa barang-barang kita bawa sendiri. Tapi dia gak bawa kuncinya. Terus gue langsung yang, gue dari tadi gak ngomong kan, tapi tiba-tiba kita bertiga barengan langsung ngomong, beli ada kamar lain gak? Ternyata kita dari tadi kayak punya feeling yang sama kamar ini. Ada kamar yang lain gak? Nggak ada kak, soalnya ini full. Ini full semua tapi... ada orang. Ini semua ada orang beli. Ada nih semua kamarnya ada tamunya. Oh gitu, kirain sepi. Enggak kok, ini semua ada. Cuman orang lagi pada pergi atau ada yang tidur kata dia gitu. Oh gitu ya. Tapi kita kayak securiga itu. Yang nggak percaya. Terus akhirnya kita minta kamar yang lain. Terus dia bilang ada sih, tapi lihat dulu aja kali ya gitu. Akhirnya kita balik arah. Terus temen gue yang indigo itu ngomong gini, please jangan kamar yang deket lift. Jangan kamar yang deket lift karena perasaan gue gak enak di situ tadi ada makhluk lain juga dia bilang gitu. Ini yang indigo yang ngomong gitu. Terus tiba-tiba belinya berhenti depan kamar yang deket lift. Terus bilang, Kak ini kamarnya. Kita cuma lihat-lihatan. Beli kita pikir-pikir dulu ya, gue bilang gitu. Terus belinya bilang, ya udah saya ambil kuncinya dulu ya di bawah. Kak ini kamar itu kamar yang kalian request jangan di situ? Iya. Dia ngasih alternatif kamar lain. Kamar ini nih. Kamarnya yang itu, yang temen gue indigo bilang semoga nggak di situ, karena dia ngeliat ada makhluk di situ. Jadi ada dua tuh ya, berarti yang di pojok sana kan? Iya. Sama yang di kamar dikasih yang rekomendasi yang ini aja kalau nggak nih. Nah terus habis itu akhirnya kita gimana? Kalau saran gue sih, gue nggak pernah seumur hidup seketakutan itu masuk hotel atau tempat apapun ya. Tapi ini gue bener-bener gue nggak mau ada di sini lama-lama. Gue ngerasa di gedung itu cuman kita bertiga doang, nggak ada orang lain, nggak ada suara TV, nggak ada suara apapun di situ. Terus jadi kalau belinya bilang itu hotel penuh, kita nggak percaya. Iya benar. Dan ya parkiran nggak ada, masuk keluarnya orang tamu hotel sih 5 lantai lagi kan? Terus habis itu kita akhirnya gue bilang gini aja, kita ke mobil dulu, kita pesan hotel yang lain. Oke, cari hotel lain. Mau guest house bodo amat deh, yang penting kos-kosan sekalipun bodo amat, yang penting kita nggak di sini gue. Ya udah kita turun yuk, kita turun pakai lift nih, terus kita mencet ke lantai paling bawah, karena di otak kita lantai paling bawah adalah lobby kan. Udah tuh kita mencet lantai paling bawah, terus liftnya kebuka, ting. Ruangan hancur. Bukan lobby berarti? Bukan, itu ruangan hancur kayak abis kayak lo lagi renov rumah, dihancurin dulu, banyak puing-puing, temboknya runtuh. Itu kayak gitu ruangannya. Gue sama temen gue yang satu, yang tadi kesurupan ini nih, gue cuman yang kayak, kenapa? Terus tiba-tiba temen gue indigo, dia agak di depan kan, di lift. Dia gini, gitu, kayak agak ke belakang. Dan kita ngeliat ada kayak angin gitu. Ada kayak angin yang masuk, tapi gimana ya, kayak kelihatan. Dia masuk, terus temen gue langsung kayak lemes gitu yang indigo ini. Terus tiba-tiba pintunya ketutup, terus gue yang, lantai berapa? Ya udah berarti lantai atasnya ini ya, gue pencet. Baru itu lobby yang tadi kalian. Terus itu kita langsung yang, rasanya ini kita bawa koper sambil kakinya, waduh, keluar dari lift. Iya bener, selemes itu. Terus kita bilang sama belinya, beli, kita gak jadi nginep sini ya.
Terus dia cuma bilang gini, Komen apa? oh iya kak, Udah gitu loh. iya, nggak ada, oh kenapa kak, ada apa gitu, nggak ada. Dia cuma, oh oke kak gitu. Gue pergi, cabut. Pas di mobil, gue keluar, temen gue yang gue bilang katanya di pohon pisang depan mobil kita itu Kita parkir. udah ada sesosok kuntilanak yang lagi ngeliatin kita berdiri di depan mobil. Pas datang nggak ada ya? Nggak ada. Udah, karena gue nggak ngeliat, jadi ya udah kita itu gue yang nyetir, kita pergi dari situ. Pergi, udah, gue ngeliat gerbangnya itu gerbang besi, bentuknya tuh kayak gini, yang dibukanya 2, kanan kiri, gerbang besi gede banget. Ada lambang burung elang, 1 burung elang, kepalanya 2 bercabang. Nah, gue nggak tahu deh itu apa ya. Gue berusaha googling juga nggak nemu jawabannya sih itu apa. Terus udah gitu, temen gue yang gue ini diem aja. Dia bilang, gue takut deh, kayaknya hotel itu bukan hotel yang nerima semua tamu, dia bilang gitu. Ah, maksud lo apa? Kayaknya emang ada sesuatu di situ. Cuman kan gue nggak ngerti ya. Iya. Terus dia bilang gini, lihat aja, di basementnya aja tadi parkiran seluas itu gak ada tamu satupun kan. Terus gue bilang, basement yang mana? Basement yang tadi ada yang kita salah lantai itu, kata dia. Basement, tempat parkir. Iya, itu tempat parkirnya kosong. Lu ngeliat itu tempat parkir? Gue sampai kayak ngomong berkali-kali, lu lihat itu tempat parkir? Iya, tempat parkir kosong, tempat parkirnya nggak rusak, enggak, biasa aja, dia bilang, cuman kosong. Gue sama temen gue yang satu lagi langsung lihat-lihatan, enggak, itu bukan tempat parkir, itu ruangan hancur. Jadi kita bertiga ngeliatnya beda-beda. Yang 2 sama kan? Yang iya, gue sama temen gue yang kesurupan, yang kayak kesurupan tadi, uang hancur, ruangan kayak puing-puing, kayak abis direnov, ada plastik buat nutupin, ada puing-puing, iya. Terus lampunya gelap. Nah, yang si Indigo ngeliatnya tuh basement parkir, lampunya nyala. Aneh ya. Dan itu pas gue selesai dari situ, gue baru baca reviewnya kan. Reviewnya tuh ada lah, bule bilang di spraynya ada bercak darah. Terus bilang di kolam renangnya dia nggak nyaman karena ada yang horor juga. Terus bilang katanya malam-malam ada suara, dia nggak bisa tidur. Terus ada juga yang baru masuk, terus dia pergi, nggak jadi nginep di situ. Dari belinya aja udah gelagatnya aneh ya. Maksudnya Iya, gue ngeliatnya aneh gitu. Sekarang logikanya aja, kalau misalnya lo booking hotel dan mau check-in, lo pasti ditanya nama lo siapa kan? Iya. Ini dia langsung tahu yang booking gue. Berarti kan yang booking cuma gue. Logikanya itu antara dia punya ilmu tahu orang atau ya karena cuma 1 orang yang booking. Iya. Lo bookingnya lewat apps berarti kan? Iya. Berarti tetap disewakan ya itu hotel ya? Di apps ternama pasti kan? Iya. Net gitu ya, jingle-nya. Gue masih penasaran sama gelagat belinya ya, kayak tau gak sih lo kalau film horor tuh kayak hotel yang emang dijadikan semacam tempat untuk jebakan untuk yang calon tumbal. Iya, ini bayangan gue dari film horor. Terus ada 1 orang pasti yang dipekerjakan, entah nyebutnya resepsionis atau apa, dan yang gelagatnya mirip kayak gitu, sesantai itu, kayak memaksa untuk ya di sini aja kak kamarnya gitu. Iya. Atau pilihan lo cuma di sini gitu, seolah-olah nggak ada pilihan lain. Iya, dan dia kenapa kita pergi dia nggak yang bingung atau nggak bingung, maksudnya kan kenapa kak minimal gitu kan? Iya, ada apa? Mungkin ada servisnya yang apa, atau hotelnya kenapa gitu. Iya. Kan pasti dia harusnya pengen tahu dong. Dan karena berikutnya kenapa nggak bareng 1 lift? Di hotel-hotel orang ya 1 lift lah gitu, maksudnya walaupun dia pekerja juga 1 lift. 1 lift. Ini dia maunya naik tangga. Naik turun dia pakai tangga. Lantai berapa tuh? 4 ya? 4 di lift itu 4? Enggak. Gue nggak inget, tapi kamarnya tuh emang lantai 4. Soalnya biasanya tuh kalau bangunan tuh, apalagi kalau yang bangun suku dari Chinese gitu, biasanya nggak ada angka 4 kan, 3A atau 3B gitu kan. Iya, nggak, dia 4 kok bilangnya.
Gue nggak inget tombolnya, tapi dia ngomongnya juga lantai 4. Dan dia cepet juga ini kayak, karena hampir berbarengan kalian bilang kan. Iya. Lari sih mungkin dia. Cuma anehnya itu kenapa nggak bawa kunci lagi alasannya. Ya satu-satunya kerjaan dia kan itu, kenapa dia bisa nggak bawa kunci kan? Dia terus ke atas mau ngapain kalau emang bukan bawain kunci gitu. Dan emang feel-nya beda banget sih. Seserem-seremnya hotel yang pernah gue datengin, gue nggak pernah sampai nggak pengen di situ. Sampai gue bela-belain nggak apa-apa angus. Iya. Gue 2 hari loh situ, nggak apa-apa angus. Gue pesan hotel lain. Biasanya kan gue ya udahlah nggak apa-apa buat konten gitu kan. Ini nggak mau gue. Tapi akhirnya jadi konten kan? Iya. Iya. Lumayan dapat 2 konten berarti ya. Iya. Sosok merah sama pengalaman di hotel. Atau ada lagi nih jangan-jangan nih? Nggak, udah sih, kebetulan emang nggak lama dari situ kita pulang. Aman ya, hotel yang berikutnya aman yang kalian Aman. booking berikutnya? Aduh. Capek ya? Capek. Karena tadi itu gue tuh termasuk yang nggak sensitif kayak gitu ya. Kayak kalau lagi tapping gitu, lagi malam misteri. Kalau kayak Al kan emang agak sensitif gitu anaknya kan. Ya kadang dia suka merinding. Dan gue sangat jarang ya. Kayak yang begitu tadi, tiba-tiba pas sosok merah ya. Iya. Nah itu tadi gue sempat bilang kan kayak pasti ke-record, gue bilang kepala gue gede nih gitu. Ya tuh gue ngerasa merinding gitu. Kepala gede itu maksudnya apa sih? Ya kayak ngerti gak lo kayak kepala gue kayak ngerasa gede. Oh. Terus kayak bukan kayak ada narik ya kayak ya ada merinding sesuatu ya, gitu loh. ya. Sesuatu angin atau apa gitu. Jarang, nggak pernah gue mungkin tapping kayak gitu, jarang banget. Mungkin kalau tadi Al yang di sini mungkin dia sering merinding kali. Oke, seru. Duh. Tadi kuntilanak merah ada di konten ya. Tuh lumayan banyak tuh ya. Jadi beberapa waktu yang lalu gue liburan ke Bali bareng strangers. Gue baru tahu kalau salah satu di antara mereka itu adalah anak indigo. Nah, masalahnya yang ngelihat si penunggu di tempat dugem ini bukan anak indigo itu aja. Tahu nggak sih? Dari tadi tuh di dalam gue ngeliat ada cewek di pojokan diem aja. Nah, terus tiba-tiba satu temen gue yang lain nyautin. Ceweknya deket pintu yang lama bukan, pakai baju merah. Cantik kan, rambutnya hitam panjang. Sama yang di hotel tua itu, yang sampai sekarang gue masih merasa aneh sama si belinya itu sih. Buat teman-teman hati-hati tuh kalau seminyak lagian, berarti jangan ke hotel tua, lantainya ada 5, total 5 ya bener? Iya, kalau nggak salah ada 5. Ada 5 lantai, berarti harus hati-hati tuh. Oke, Taca, tadi menarik banget ya maksudnya pengalaman yang lo alami gitu ya. Terus tadi gue lumayan ngambil pelajaran kayak untuk sebisa mungkin walaupun panik orang beda-beda, tapi sebisa mungkin untuk dalam perjalanan terutama di mobil ya baiknya bisa mengkontrol kepanikan. Karena tadi yang gue bilang kalau lo panik aja tadi tuh, putar balik. Kalau lo putar balik, ya nggak tahu lah nasib kalian seperti apa gitu kan. Terus yang kayak tadi teman lo bilang pas main TV walaupun keadaan siang-siang rame gitu kan, tapi ini sempet ngingetin kayak ya maksudnya kan ya hal yang baik lah untuk ketika dimanapun berada ya menjaga sikap apa kan kayak gitu kan, hal-hal yang memang ya harusnya kita berlaku seperti itu gitu kan. Kita kan hidup nggak hanya kita kan, ada makhluk lain gitu, jadi kita berdampingan lah gitu. Oke, Taca, makasih banget udah mau datang ke Lari Malam Misteri. Kita jadi apa ya dapat pengalaman dari Taca yang di Bali, karena sebelum kita juga ada tuh konten kita juga ada cewek juga ya di Bali juga gitu, di hotel juga. Wah. Jadi kita dapat pengalaman baru lagi nih dengan lokasi yang sama di Bali gitu. Oke teman-teman misteri, itu dia tadi cerita pengalaman dari Taca. TikToknya itu ayam paha atas. Ayamnya paha atas. Tadi sempat dengar sebelum ayam paha atas tuh apa namanya? Hah? Kulit KFC katanya gitu. Agak aneh dia. Emang karena suka ya? Iya. Suka ayam paha atas, tak suka sama kulitnya. Pasti makannya terakhir tuh kulitnya. Oke teman-teman misteri, nggak bosan-bosannya gue ngingetin, pasti keberadaan jin, makhluk halus, makhluk astral itu pasti ada dan kita wajib mengimani hal itu. Tapi untuk takut, untuk ngeri sama mereka nggak perlu, karena derajat kita lebih tinggi dari mereka. Dan juga Lari Malam Misteri selalu minta dukungan nih buat like, comment, subscribe, dan juga di-share biar makin banyak yang nonton konten-konten kita, makin banyak yang subscribe, biar kita bisa mencapai 1 juta subscriber. Amin. Amin ya, Ca ya. Amin dong. Oke,
Kalau gitu untuk teman-teman misteri, kalau mungkin tadi udah mendengar cerita dari Taca dan pernah mengalami kayak atau bahkan mungkin pernah melihat sosok yang sama tadi, si sosok baju merah di klub ternama itu, atau mungkin pernah melewati jalanan yang menuju seafood yang tahu-tahu aja itu, mungkin boleh komen di bawah, atau mungkin punya pengalaman lain mau jadi narsum di sini, boleh langsung DM ke @larimalamisteri. Oke, kalau gitu gua nggak ngucapin terima kasih ya buat kalian yang udah nonton sampai habis. Makasih buat Taca sekali lagi. Makasih juga udah diundang ke sini. Ya, kalau gitu teman-teman misteri, jangan lupa saksikan episode-episode lainnya dari Lari Malam Misteri.